Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Budian yang sudah memberikan saya waktu untuk presentasi pada pertemuan pada pagi hari ini. Oke, langsung saja. Yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini adalah sebuah buku yang berjudul 1001 Muslim Invention Heritage in Our World dengan subtema yang mungkin sudah ketahuan nih dari cover. Oke, boleh next. Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam momen-momen bersejarah, momen-momen bahagia, dan momen-momen penting lainnya. Mungkin pada saat ini hampir setiap orang memiliki kamera, entah itu kamera DSLR, kamera pocket, atau minimal kamera pada handphone masing-masing. Tapi apakah teman-teman sekalian tidak penasaran siapa dan seperti apa kamera pertama kali diciptakan? Maka kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit sejarah dari kamera. Oke, boleh next. Siapa sih penemu kamera untuk pertama kalinya? Sebelum mempelajari sejarah peradaban Islam, apabila saya dijatuhi pertanyaan seperti ini, mungkin saya akan menjawab ilmuwan dari barat lah penemu kamera untuk pertama kalinya. Mungkin teman-teman juga ada yang berpikiran sama seperti saya. Tapi ternyata, oke, boleh next. Jauh sebelum masyarakat barat menemukan kamera, prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan oleh seorang ilmuwan muslim sekitar 1000 tahun silam. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris muslim bernama Ibnu Al-Haytham. Di barat, beliau dikenal dengan nama Al-Hazan. Oke, boleh next. Mengenal Al-Haytham, sang bapak optik modern. Al-Haytham bernama lengkap Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir di Basra, Irak pada 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada 1040 Masehi. Al-Haytham ini merupakan ilmuwan serba bisa. Beliau juga dikenal rajin dalam menulis buku. Dalam sejarah yang tercatat, ia menulis tak kurang dari 200 buku, semua meliputi banyak bidang seperti fisika, matematika, engineering, astronomi, pengobatan, psikologi, anatomi, dan oftalmologi. Memang luar biasa ilmuwan muslim pada zaman dulu itu, karena tidak hanya menguasai satu bidang ilmu saja, tetapi menguasai banyak bidang. Nah, namun sayangnya nih, dari 200 buku ini hanya sekitar 50 buku saja yang bertahan hingga saat ini. Salah satu karya yang paling monumentalnya itu adalah kitab Al-Manazir yang telah diterjemahkan jadi The Book of Optics. Melalui buku inilah Al-Haytham mendapatkan gelar Bapak Optik Modern dari para ilmuwan modern. Oke, boleh next. Apa sih kamera yang pertama kali dibuat oleh Al-Haytham? Nah, tadi kan kita sudah mengenal nih dengan pencipta kamera pertama. Sekarang kita perlu tahu nih, kamera seperti apa sih yang beliau ciptakan? Apakah sama dengan kamera yang ada saat ini? Oke, boleh next. Kamera pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-10 Masehi. Kamera ini bernama kamera obscura yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kamera yang berarti kamar atau ruangan dan obscura yang berarti gelap. Maka kamera obscura ini berarti ruangan gelap. Ada cerita di balik dinamakannya ruangan gelap tersebut. Berdasarkan referensi saya, yaitu dari YouTube 1001 Invention, yang bercerita tentang Ibnu Al-Haytham. Dinamakannya ruangan gelap tersebut karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimen kamera ini di ruangan gelap ketika beliau di penjara. Beliau ini di penjara karena penguasa Mesir pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir sungai Nil. Tetapi usahanya ini dianggap gagal dan sang raja pun marah, lalu memenjarakannya. Namun di saat penjara inilah justru menjadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan perkembangan sains modern, salah satunya adalah penemuan kamera obscura. Oke, boleh next. Cara kerja kamera obscura. Dari hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh Al-Haytham ketika beliau di penjara, beliau ini mendapat kesimpulan nih bahwa cahaya itu merambat dalam garis lurus, dan ketika cahaya itu dipantulkan dari subjek yang terang, cahaya itu akan melewati lubang kecil
dan tidak akan menyebar tetapi menghilang dan membentuk kembali sebagai gambar yang terbalik pada sebuah permukaan datar yang sejajar dan lubang, seperti halnya pada gambar yang di samping. Oke. Dan beliau juga menjelaskan semakin kecil lubangnya akan semakin jelas pula gambarnya. Lalu hasil riset ini oleh Al-Haytham ditulis dalam kitab Al-Manazir. Oke, boleh next. Oke, di sini ada timeline perkembangan kamera. Kamera yang pertama tentunya adalah kamera obscura karya Ibnu Al-Haytham. Nah, setelah 600 tahunan kemudian muncul nih kamera obscura juga namun versi Johannes Kepler dengan prinsip yang sama dengan Ibnu Al-Haytham. Kemungkinan besar Johannes Kepler ini membaca kitab Al-Manazir karya Ibnu Al-Haytham. Namun sayangnya nih di beberapa artikel yang saya temukan masih ada kekeliruan yang mengatakan bahwa pencipta kamera pertama kali itu adalah Johannes Kepler, yang sebenarnya adalah Ibnu Al-Haytham. Oke, yang selanjutnya itu ada Daguerreotypes karya Joseph Nicephore-Niepce 1826. Kamera ini bisa dibilang lebih praktis gitu dibandingkan kamera obscura karya Al-Haytham dan Johannes Kepler yang membutuhkan ruang. Ini juga menjadi kamera pertama yang bisa mencetak gambar walaupun masih sangat buram. Oke, selanjutnya itu ada color tips kamera karya William Henry Talbot pada tahun 1839. Kamera ini hadir untuk menyempurnakan kamera buatan Nicephore-Niepce. Oke, boleh next. Oke, yang kelima ini ada kamera plat kering Collodion karya Desires van Mooshaven pada tahun 1857. Pada saat inilah ditemukan emulsi gelatin yang mampu meningkatkan sensitivitas kamera, sehingga kamera bisa mengambil gambar secara spontan. Yang keenam ada kamera Kodak karya George Eastman pada tahun 1888. Bisa dibilang dunia fotografi sangat berkembang cepat dan modern dimulai saat ini karena roll film telah ditemukan. Oke, boleh next. Oke, di sini ada sedikit tambahan dari saya. Bisa dilihat ini bukan Quran, bukan buku doa-doa, dan juga bukan kitab kuning yang biasa dibaca di pesantren. Ini adalah kitab Al-Manazir, sebuah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini mungkin tidak ada yang namanya kamera. Bukan hanya itu saja, di dalam kitab Al-Manazir juga memuat penjelasan tentang cara kerja mata kita. Penjelasan tentang cara kerja mata ini merevolusi pandangan sains pada saat itu. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Euclid percaya bahwa mata memancarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa dilihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Kata beliau, justru mata kita lah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Bahkan Ibnu Al-Haytham memetakan bagian-bagian mata yang bisa mengatur masuknya cahaya seperti iris, kornea, pupil, dan retina. Oke, boleh next. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Bisa dibaca. Oke, boleh next. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dan bertutur kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, orang pintar akan melihat sejarah itu sebagai sumber informasi berimajinasi, menghasilkan produk-produk atau pemikiran masa depan. Mohon maaf, orang yang kurang daya imajinasinya, kalau dia lihat sejarah, dia hanya menghafal. Sehingga di Indonesia pelajaran sejarah, jurusan sejarah itu jurusan yang tidak pernah dilirik orang karena berasosiasi kepada hanya menghafal. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, historian itu adalah pemikir karena dia akan shape future, dia akan merangkai masa depan karena dia tahu sejarah, dia tahu apa yang terjadi sekarang dan dia orang yang tepat untuk merangkai masa depan. Nah,
Jadi jangan main-main, kita belajar sejarah ini sebenarnya membuat landasan baru masa depan bagi Anda. Kalau Anda cukup pintar untuk mengambil pelajarannya. Oke, itu intermezzo dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya. Silahkan Muhammad Rizky Pratama. Oke, tadi kan disebutkan kalau misalnya kitab Al-Manazil itu buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa bahkan di seluruh dunia dalam bidang optik. Nah, terus kalau boleh tahu pengaruh apa aja yang udah dikasih oleh kitab Al-Manazil dalam perkembangan ilmu sains pada saat ini? Siapa ini itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Mungkin pengaruh apa saja dari kitab Al-Manazil dalam perkembangan ilmu sains ini? Dari artikel yang saya baca ini, kitab Al-Manazil ini adalah kitab yang memuat penjelasan tentang kamera obskura tentunya, yang berpengaruh dalam perkembangan kamera saat ini. Dan ada juga penjelasan tentang cara kerja mata manusia, serta ada penjelasan tentang sifat dari cahaya seperti cahaya itu merambat lurus, cahaya dapat memantul, dan cahaya membias. Yang semua ini mendasari terciptanya teknologi yang melibatkan cahaya seperti kabel optik, laser, dan lain-lain. Mungkin segitu yang bisa saya jawab. Apakah? Cukup. Oke, ada pertanyaan lain? Tarisah, silahkan. Halo Ibu. Ya, oke, Tarisah. Saya Ya. ingin kamu bertanya mengenai presentasi yang oleh dilakukan oleh Ari Pratama mengenai kamera. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu. Izin bertanya Ari, apakah kamera obskura buatan Al-Haytham ini tadi punya fungsi lain nggak? Mengingat kamera ini bisa mencetak gambar dimulai dari Joseph Nicephore tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah kamera obskura buatan Al-Haytham ini memiliki fungsi lain? Mengingat kamera pertama itu yang bisa mencetak itu dari Joseph Nicephore ini. Oke. Dari artikel yang saya pernah baca juga, kamera obskura ini kalau nggak salah biasa digunakan untuk mengamati gerhana matahari tanpa membahayakan mata. Dan kamera obskura ini tercipta pada awalnya itu oleh Al-Haytham ketika beliau mencoba untuk mencari kebenaran tentang cara kerja mata manusia. Mungkin segitu dari saya.